Saudara, saudara perhatikan, jika saudara memiliki satu benda perhiasan, saudara sayang, saudara jaga, saudara rawat. Kalau itu barang-barang yang mati, mereka nggak tahu apa yang Tuhannya lakukan. Tapi Tuhannya bangga dengan barang-barangnya. Demikian adanya dengan saya dan saudara. Ketika kita hanya menjadi roh-roh yang mati, kita tidak mengenal pemilik kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kepada pemilik kita. Kita hanya bisa duduk manis dan berada di tempat di mana Dia menempatkan kita. Pastikan bahwa kita dimiliki oleh satu pribadi yang luar biasa, yang menjaga harta miliknya dengan begitu baik, dan tidak membiarkan harta miliknya jatuh ke lumpur-lumpur yang kotor dan bernoda. Dia selamatkan hidup kita. Dia bawa kita ke satu tempat yang baik. Dan kabar baiknya, kita tidak sama dengan harta-harta yang mati itu. Yahweh memberikan kita kehendak, Yahweh memberikan kita hati, Yahweh memberikan kita roh yang dapat berinteraksi dengan Dia. Dan sebabnya ketika kita sadar bahwa Dia sedang menempatkan kita ke dalam satu tempat yang terbaik, satu tempat yang khusus, satu tempat yang spesial, sebagai roh yang hidup, yang telah dihidupkan oleh Dia, sudah selayaknya kita berkata, "Oh Yahweh, pemilikku yang agung dan mulia, terima kasih untuk tempat terbaik yang Engkau sediakan. Terima kasih untuk jamahan-Mu yang begitu lembut, begitu manis, dan begitu berharga. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan diam di dalam hadirat-Mu. Aku akan terus melakukan apa yang Kau mau, agar kemuliaan yang Kau berikan kepada hidupku menjadi kebanggaan bagimu." Saudara, ini perlu kita sadari. Saudara, ini perlu kita sadari bahwa Dia yang telah menyelamatkan kita, membawa kita menjadi harta kesayangannya. Sudah sepatutnya kita tidak kembali kepada muntahan kita. Sudah sepatutnya kita tidak bertindak sebagai anjing-anjing yang bodoh, yang telah menerima keselamatan, pemulihan, bahkan pengudusan, lalu kita kembali kepada dosa-dosa yang najis itu. Saudara, mari dengar baik-baik. Jika saudara sudah dengar kebenaran, saudara sudah tahu kebenaran, ini saatnya kita hidup di dalam kebenaran itu. Kita jadi saksinya untuk memberitakan kebenaran itu dari gaya hidup kita. Apa itu, saudara? Jika saudara sudah menikah, saudara minta Roh Kudus untuk menjaga kekudusan pernikahan saudara. Tutup pintu masa lalu saudara, dan persilakan Yahweh membuka lembaran yang baru di dalam pimpinan Roh Kudusnya. Cintai pasangan hidupmu, hargai mereka, topang mereka di dalam kekudusan, kebenaran firman-Nya, dan rendahkan hati bersama-sama untuk menerima tuntunannya, untuk menjadi pasangan yang berkenan dan membanggakan di hadapan Yahweh. Jika saudara menjadi seorang pemuda dan pemudi, bawa hidupmu untuk masuk di dalam pengudusan Yahweh. Sadari pergaulan, bergaul dengan firman-Nya. Minta Roh Kudus pimpin hidupmu. Jangan malu, jangan takut, jangan minder. Saudara merasa saudara tidak seperti saudara teman-teman saudara yang lain, hidup bebas, ukur, rokok, free sex, drug. Saudara dengar baik-baik, jadilah cerdas. Jangan mau menjadi bodoh dan dungu seperti yang diajarkan oleh penganut agama-agama berhala. Mereka menghabiskan perayaan-perayaan mereka, minum-minum, pesta pora, melampiaskan segala nafsu duniawi. Saudara, mari datang kepada Yahweh. Buka roh kita, nikmati pergaulan yang intim dengan Dia. Baca firman-Nya, latih dirimu untuk hidup di dalam perbuatan Roh Kudus.
Saudara mau tahu bagaimana cara yang mudah untuk melatih hidup kita, untuk hidup di dalam perbuatan firman-Nya. Untuk kita baca firman, saudara. Kemarin saya ngobrol dengan anak saya, dengan sahabatnya juga. Ya. Saya memutuskan untuk mendengar tuntunan Yahweh, bahwa orang muda itu memiliki cinta yang bergelora, saudara. Ya. Sulit untuk dipadamkan. Kalau kita tekan, ya, kita kerasin, dia bagaikan biji bulir-bulir beras di dalam tangan kita. Makin kita genggam, makin berusaha dia cari celah keluar dari sela-sela jari ini. Makin kita pegang seperti ini, kita bawa pelan-pelan. Itu butir-butir beras itu stick di dalam tangan kita. Saya minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan saya hikmat, marifat, untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak saya. Jadi daripada dia nginep kemana-mana gak jelas, saya izinkan sahabatnya nginep di rumah saya. Saya tidur dengan putri saya peluk dia, ya, bersyukur temannya itu mau tidur di couch di living room, ya. Saya bersyukur, saudara. Kita ngobrol layaknya seorang ibu dengan anak-anaknya. Dan anak saya bilang, Mama, mereka ngobrol. Kalau dia bilang kalau saya ini suka bawa orang naik mobil, kasih ride gitu ya, saudara. Walaupun saya nggak kenal. Dan putri saya bilang, ya, gimana kalau orangnya jahat, Mama? Dan saya bilang, biarkan Roh Kudus taruh kita hati yang baik, sehingga kita melihat orang itu gak dari sisi yang buruknya, sampai Roh Kudus kasih kita satu kesan yang begitu dalam, dan kita uji itu, baru kita mengatakan sesuatu kebenaran kepada dia. Kalau enggak, pandang semua orang itu sebagai orang yang baik, beri dia senyum, beri dia pelayanan, beri dia kelembutan. Ya, apalagi kalau mereka membutuhkan pertolongan yang kita bisa kasih. Terus anak saya tanya, kalau tiba-tiba dia orang jahat gimana, Mama? Kita harus berani bayar harga. Jangan takut berbuat baik. Kalau semua orang takut berbuat baik, apa jadinya dunia ini? Kita harus percaya bahwa Yesua berjanji, lakukan apa yang aku ajarkan kepadamu, dan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Berbuat baik itu salah satu pengajaran yang Yesua berikan kepada kita. Bahkan mencintai orang yang membenci kita, itu salah satu pelajaran yang luhur, yang mulia, yang Yesua ajarkan kepada kita. Jadi kalau Yesua dorong kita untuk melakukan satu perbuatan yang baik dengan resiko yang tidak baik, katakan kepada Yesua, Papa, aku lakukan ini karena aku mengasihimu. Aku lakukan ini karena aku menghormatimu. Aku melakukan ini karena aku tahu engkau mengasihi aku dan memprotek hidupku. Saudara, jika ini yang menjadi sikap hidup kita, percayalah, kita akan terus belajar menjadi pelaku firman. Soalnya ini gak mudah, sebabnya kita perlu Roh Kudus. Jangan pernah lakukan ini di luar dari kuasa Roh Kudus. Saudara akan kecewa dari hari ke hari. Saudara lakukan kebaikan tanpa Roh Kudus, saudara lakukan 1 kali, kecewanya 10 kali. Tapi sebaliknya, saudara biarkan Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Saudara lakukan 1 kali, saudara bersuka citanya 10 kali. Saudara dengar baik-baik sebelum ayat ini ditutup. Mari kembali saya ingatkan Yohanes 14 ayat yang ke-21. Ini akan menjadi salah satu ayat favorit pelayanan Haleluya Ministry. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mengasihi dan menghormati Dia. Yohanes 14 ayat 21. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku,
Dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara dengar baik-baik. Saudara rindu mengasihi dia. Saudara rindu menghormati dia. Saudara rindu berkata, Bapa terima kasih untuk kebaikan. Bapa terima kasih untuk anugerah-Mu. Hal sederhana yang kita bisa lakukan dari hari demi hari. Lihat sekeliling kita kiri dan kanan. Dan jangan tanya kepada mereka, apa yang kau bisa berikan kepada saya? Mari tanya kepada diri kita, apa yang saya bisa berikan kepada Anda? Kita tidak akan pernah mampu melakukan ini jika kita tidak biarkan Roh Kudus hidup memenuhi hidup kita. Satu hal untuk menjadi pribadi yang bisa mengasihi dia dari hari demi hari. Kita harus menjadi pribadi yang membuka roh kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami untuk menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Dan hari ini kami tahu yang Engkau inginkan dari kami adalah mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati kami. Hari ini kami tahu kami hanya menjadi orang yang gagal dan gagal dan gagal untuk mengasihi Engkau tanpa kami hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Bapa terima kasih, pagi ini kami boleh belajar. Tanpa kepenuhan Roh Kudus-Mu, kami tidak hanya gagal untuk mengasihi-Mu, bahkan kami gagal untuk memahami jalan-jalan dan kehendak-Mu. Hamba berdoa sebagai hamba-Mu. Hamba mohon pengurapan-Mu turun dan sejemaat ini lebih lagi, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Kami boleh memiliki kerinduan untuk belajar, merenungkan firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kami tahu bahwa inilah firman-Mu, inilah ketetapan-Mu, inilah yang harus kami lakukan, dan bukan ketetapan pengajaran yang palsu itu lagi yang perlu kami pertahankan dalam hidup kami. Kami berikan kantung roh kami untuk Kau kosongkan dari segala pengajaran berhala, pengajaran dusta, pengajaran menjijikkan, yang tidak perlu ada lagi di dalam kehidupan kami. Kami biarkan Roh Kudus-Mu memberikan kantung yang baru, yang siap diisi, dipenuhkan dengan segala pengajaran yang berasal daripada Engkau. Bapa terima kasih. Kami rindu mengasihi Engkau dengan cara yang Kau mau, bukan dengan cara yang manusia lain mau atau diri kami sendiri mau. Bapa terima kasih. Hamba-Mu percaya pengudusan yang Kau sedang kerjakan bagi jemaat ini akan Engkau teruskan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk setiap orang yang pada hari ini sedang menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala perayaan-perayaan palsu dan dusta yang menjijikkan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus Engkau jamah hidup mereka, biar belas kasihan-Mu turun atas mereka. Jamah roh mereka sama seperti Engkau telah menjamah roh kami. Kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan. Semakin banyak jiwa-jiwa boleh datang mengasihi Engkau dengan cara yang Kau kehendaki. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan pelayanan ini dalam tangan-Mu. Ketika hamba tidak ada di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini,
Hamba percaya Roh-Mu tetap ada di tempat ini, untuk memimpin setiap jiwa-jiwa di tempat ini, menerima pengurapan dan pengajaran-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk tempat ini, Bapa. Ku berkati pemilik tempat ini untuk juga mendengar dan mengerti kebenaran yang sedang diberitakan dari tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yahweh, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.